Desember 2022, belum genap 1 minggu, kita sudah dihebohkan dengan meletusnya 2 gunung berapi aktif besar di bumi, yaitu Gunung Semeru di Jawa Timur dan Gunung Mauna Loa di Hawaii. Bahkan, berita ini sampai menarik perhatian dunia. Salah satunya adalah Badan Meteorologi Jepang. Di sisi lain, Mauna Loa, yaitu gunung api terbesar di bumi, terus memuntahkan lava segar. Ini adalah pertama kalinya dalam 40 tahun terakhir. Fenomena ini cukup mengkhawatirkan beberapa ahli karena berpotensi memengaruhi iklim di bumi. Selamat datang di Teman Sains. Dalam minggu ini, kita disuguhkan dengan berita meletusnya 2 gunung api besar, Semeru di Jawa Timur dan Mauna Loa di Hawaii. Sebenarnya, ada apa dengan kedua gunung api ini? Kenapa kejadian ini bisa hampir berbarengan? Tentu saja hal ini tidak lepas dari pengaruh cincin api Pasifik, yaitu gugusan gunung berapi di sepanjang lempeng Samudra Pasifik. Kabar meletusnya gunung api ini menyebar hingga ke berbagai penjuru dunia atas kekhawatiran mereka dengan dampak terburuk atau efek berantai yang bisa saja mereka akibatkan. Salah satu dampak buruk yang pernah dilanda bumi karena meletusnya gunung api adalah perubahan iklim yang memengaruhi sampai ribuan kilometer dari area terdampak langsung. Sebelum kita membahas dampak iklim yang bisa terjadi, akan kita bahas terlebih dahulu siapa mereka ini, Gunung Semeru dan Gunung Mauna Loa. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan puncaknya Mahameru, 3.676 mdpl. Gunung ini terbentuk akibat subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Pernah tercatat pada November 1997, Gunung Semeru meletus sebanyak 2.990 kali dan terjadi letusan wedus gembel setiap 15-30 menit pada puncak Gunung Mahameru. Kemudian erupsi pada awal Januari 2021 mengakibatkan penduduk 5 kecamatan di lereng Semeru dievakuasi, 2.970 rumah rusak, 14 warga meninggal, dan puluhan luka-luka. Saat ini, Semeru menjadi satu-satunya gunung api di Indonesia yang berstatus level 4 awas. Gunung Semeru terus menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik yang ditunjukkan dengan luncuran awan panas guguran, serta berdampak pada diungsikannya lebih dari 2.000 penduduk yang berada di area berbahaya. Meski sampai saat ini, letusan Gunung Semeru tidak separah pada tahun 2021, setelah erupsi, Gunung Api Semeru terus menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik yang ditunjukkan dengan luncuran asap panas dan indikator yang lain. Mauna Loa adalah satu dari 5 gunung berapi yang membentuk Pulau Hawaii dan merupakan gunung api terbesar di dunia. Uniknya, sebagian besar badan gunung api ini berada di bawah permukaan laut. Mauna Loa diprediksi telah mengalami erupsi sejak 700.000 tahun yang lalu dan telah muncul di atas permukaan laut sejak 400.000 tahun yang lalu. Erupsi pada 1926 dan 1950 telah menghancurkan beberapa desa dan kota Hilo yang sebagian besar dibangun di atas hasil pergerakan lava. Terakhir, ia meletus pada 1984. Gunung berapi yang telah terbengkalai ini, kegiatan seismiknya tetap rendah sampai tahun 2002. Lalu ketika itu tiba-tiba mulai inflasi, serta kaldera dan dindingnya mulai bergerak. Pada 27 November 2022, setelah beberapa aktivitas seismik yang berlangsung sejak 2019, Mauna Loa akhirnya erupsi pada pukul 11.30 waktu setempat dan masih berlangsung sampai saat ini. Tidak seperti kebanyakan gunung berapi lainnya, Mauna Loa biasanya tidak menghasilkan erupsi yang sangat eksplosif, di mana lava melesat ke udara bersama dengan gumpalan abu dan gas. Sebaliknya, lava mengalir dengan kecepatan yang cukup lambat di sisi gunung berapi. Lalu, apa dampak dari kedua gunung api besar ini jika erupsi secara besar-besaran? Mari kita lihat rangkuman erupsi beberapa gunung lainnya. Sempat muncul berita bahwa Badan Meteorologi Jepang mengaku tengah memeriksa Gunung Semeru sesaat setelah erupsi. Karena pada beberapa waktu lalu, pasang surut dan tingkat tekanan atmosfer di sekitar Jepang terpengaruhi oleh letusan gunung berapi besar yang jauh dari negara Pasifik Selatan, Tonga. Untuk Semeru sendiri, dikatakan tidak ada perubahan signifikan pada tingkat pasang surut atau potensi tsunami yang diamati di sepanjang pantai Jepang sejauh ini. Kemudian menurut United States Geographical Survey atau USGS,
letusan gunung berapi bisa memiliki dampak pada iklim selama letusan eksplosif besar. Selama eksplosif besar, sejumlah gas besar vulkanik, aerosol, dan abu diterbangkan ke stratosfer, di mana gas vulkanik seperti sulfur dioksida menyebabkan pendinginan global, sementara gas lain seperti karbon dioksida vulkanik dan gas rumah kaca berpotensi meningkatkan pemanasan global. Beberapa gunung api selama 1 abad terakhir menyebabkan penurunan suhu rata-rata permukaan bumi. Salah satunya letusan gunung Pinatubo di Filipina pada 1991, merupakan salah satu letusan paling besar dan menjadi gangguan aerosol terbesar pada abad 20. Kemudian letusan gunung Krakatau 1883 dan Tambora 1815 memiliki dampak iklim yang lebih besar lagi. Dunia menjadi lebih dingin dan sistem cuaca berubah total selama 3 tahun. Suhu bumi rata-rata turun 1,3 derajat Celcius. Gagal panen dan kelaparan meluas dari Asia hingga Amerika Serikat dan Eropa. Memang gunung berapi yang berlokasi dekat dengan khatulistiwa seperti Tambora, Krakatau, dan Mauna Loa bisa menyebabkan perubahan cuaca global jika letusannya cukup kuat melepaskan gas ke atmosfer. Kemudian, emisi CO2 paling besar yang mungkin dihasilkan dari letusan gunung api kemungkinan datang dari gunung berapi super seperti Yellowstone di Amerika Serikat atau Gunung Toba di Indonesia yang kini berada di dasar Pulau Samosir dan Danau Toba, Sumatera Utara yang diperkirakan meletus setiap 100.000 tahun sekali. Melihat dari dampak yang dihasilkan dari gunung-gunung berapi tadi, jika Gunung Semeru dan Mauna Loa yang saat ini sedang erupsi terus menaikkan level mereka, tidak menutup kemungkinan memiliki dampak terhadap perubahan iklim. Seberapa besar dampaknya dan bagaimana hubungannya secara spesifik terhadap krisis iklim masih perlu diteliti lebih lanjut. Hai, kalian ingin membahas apa di video selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya, dan pastikan subscribe channel Teman Sains untuk update tiap minggunya. Sampai jumpa dan terima kasih.